besar itu. Yang di dekat asrama Jikun itu. Mau katakan di rumah, nah hujan angkatin dulu. Jemuran. Lagi demo tuh ngangkatin jemuran. Dek, boleh tegaskan lagi. Inti dari aksi yang kalian lakukan selama 4 hari berturut-turut ini apa, Dek? Ya, aksi sudah jelas dari awal bahwasanya kami masyarakat Sumatera Selatan menolak dengan keras Undang-Undang Omnibus Law. Sejauh ini apa yang kalian tahu tentang Omnibus Law? Banyak pertanyaan di masyarakat yang mengatakan kenapa mahasiswa yang turun, kenapa tidak buruh yang turun? Itu seperti apa tanggapan kalian? Yang pastinya kami kaum intelektual, kami sudah membaca atau mengkaji beberapa poin yang memang krusial seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan lain-lain. Yang pastinya saat ini kami sebagai mahasiswa pastinya melihat 3-5 tahun ke depan kami akan seperti apa di Indonesia ini. Dan saat kami lihat beberapa poin yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja, kami merasa ini bakalan setelah ini disahkan kami akan terintimidasi, dan yang jelasnya kami akan menjadi budak di negeri sendiri, kami akan bersaing dengan TK asing di negeri sendiri, dan yang jelasnya tenaga kerja asing yang tidak punya skill itu bisa masuk dengan semena-mena ke negara Republik Indonesia. Jadi bisa ditarik kesimpulan kalian ingin menyelamatkan masa depan kalian? Benar, kami ingin menyelamatkan masa depan bangsa dan negara ini. Terkait dengan resiko demo, Dek, ada beberapa teman kalian yang ditangkap, bahkan sampai sekarang belum dikeluarkan. Apakah kalian tidak takut atau seperti apa nih? Jadi kami sudah sadar bahwasanya perjuangan ini benar-benar perjuangan. Kami sudah tahu resiko yang akan kami hadapi, kami sudah paham apa-apa peraturan di dalam demo. Jadi kami meyakini selama kami turun aksi dengan damai sesuai peraturan, insya Allah kami akan aman. Dan untuk rekan-rekan yang sudah ditangkap, kemarin juga saya sempat mendatangi Polrestabes dan mengadvokasi mereka, dan mereka sudah rata-rata sudah keluar semua. Aksi diklaim dilakukan secara damai, namun kericuhan tetap terjadi. Ya, karena kita sebagai koordinator aksi dan koordinator lapangan tidak bisa memungkiri itu ya. Saat masa lebih dari 1000, otomatis manajemen konflik akan dikerahkan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan dimasuki oleh provokator-provokator yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana tanggapannya dengan isu anarko yang bakal didatangkan dari Jakarta? Ya, sebenarnya itu biasa ya dalam aksi-aksi besar, isu-isu yang dibangun, narasi-narasi yang dibangun untuk merusak marwah mahasiswa, dan yang pastinya selama itu tidak mengganggu pergerakan kami, tidak mengganggu konsentrasi perjuangan kami tidak peduli mau anarko, mau anarki, mau apalah terserah, yang penting kami mahasiswa masih tetap berjuang menyuarakan keadilan seperti itu. Kembali ke suara miring dari masyarakat, demo aksi ini dilakukan di tengah pandemi, itu seperti apa tanggapan? Iya, karena itu tidak ada pilihan lain. Karena undang-undang ini bisa dibilang lebih berbahaya dari virus corona seperti itu. Di tengah pandemi, jika kita bisa ada pilihan lain, mungkin kita tidak akan melakukan aksi kan seperti itu. Oke, siap. Makasih, Dek. Jurusan apa, Dek? Saya Andi Leo, jurusan Teknik Elektro Universitas PGRI Palembang. Makasih ya, Dek. Sudah cukup, tambah Mbak. Wah, ini selalu tampil ini. Ini pimpinan redaksi Matanya. Ini tenaga ahli DPRD Sumsel. Ini ketua PWI Pusat. Boy, kita inilah wartawan di lapangan mati. Langsung dulu. Video ini.